Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai pada kita pagi hari ini. Sama-sama kita akan pujian dan mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihi.
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini dengan ucapan syukur, karena kami dapat menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan terus menjadi bahagian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar benar-benar kami dapat menikmati dan kami dapat merasakan ada kekuatan, ada mujizat, ada perkara-perkara yang ajaib yang Engkau ingin nyatakan buat kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan benar-benar kami dapat merasakan ada kuasa Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami, pimpin kami, tuntun kami, agar kami dapat terarah di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa situasi sekarang ini atau kita berada di akhir zaman ini, di mana kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan satu keyakinan yang sungguh kepada Tuhan agar benar-benar kita mampu menjalani hidup kita di hari-hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Allah. Kita akan belajar tentang iman Abraham. Kita mengetahui bahwa Abraham adalah seorang yang percaya, seorang yang setia, seorang yang taat, seorang yang sungguh-sungguh di dalam pengiringannya, di dalam percayanya kepada Tuhan. Dan kalau kita mempelajari kebenaran firman Allah, di dalam Roma pasalnya yang keempat ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Abraham menjadi bapak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal yang penting tentang iman seorang Abraham. Ada 4 alasan mengapa Abraham disebut beriman. Yang pertama, Abraham taat pada perintah Allah. Inilah salah satu hal yang kemudian disebutkan bahwa Abraham adalah orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Karena Abraham taat pada perintah Allah. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Inilah iman yang pertama yang dimiliki oleh seorang Abraham. Sekalipun Allah berfirman kepadanya untuk pergi, tinggalkan tempatnya yang dulu, untuk pergi di satu tempat yang Allah akan beritahukan kepadanya nanti. Sekalipun dia tidak tahu tempat yang dia tuju, tetapi dia mendengarkan firman Tuhan,
dan dia taat, kata firman Allah, karena iman Abraham taat. Ini awal bahwa seorang Abraham memperlihatkan ketaatan seorang Abraham kiranya juga menjadi contoh buat kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, maka tidak bisa kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Tidak bisa kita mencapai target yang direncanakan oleh Allah. Abraham dia taat, lalu kemudian dia mengikuti perintah Allah, sehingga dia mendapatkan apa yang menjadi janji Allah kepada seorang Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham percaya akan janji Allah tentang keturunan. Setelah seorang Abraham percaya kepada Allah, mengikuti perintah Allah, kemudian ada janji yang diberitahukan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Istrinya mandul, tidak bisa melahirkan. Tetapi inilah janji Allah kepada Abraham bahwa yang akan menjadi ahli waris dari Abraham adalah keturunannya. Dan ini yang menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan seorang Abraham, bahwa dia percaya akan janji Allah. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi inilah satu iman yang dimiliki oleh seorang Abraham. Percayanya kepada Allah tidak digoyahkan dengan keadaan. Dan dia melihat jauh ke depan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji, Allah yang dia percaya adalah Allah yang ajaib, yang berjanji akan menepati apa yang dijanjikannya kepada seorang Abraham. Dan ini juga penting dalam kehidupan kita, agar benar-benar kita dapat meneladani apa yang diyakini oleh seorang Abraham. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Inilah satu hasil yang didapatkan oleh seorang Abraham karena dia percaya kepada Allah. Maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Karena percayanya, maka dia diberkati oleh Tuhan. Karena percayanya, maka dia dapat menjalani hidupnya dengan penuh kesukaan, dengan penuh pengharapan. Karena dia percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita pun akan menerima apa yang dia janjikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak. Setelah dia menerima apa yang dijanjikan keturunannya ini, dia diuji untuk kemudian dipersembahkan. Ishak dipersembahkan kepada Allah. Ini satu hal yang tidak gampang untuk dihadapi oleh seorang Abraham. Bagaimana mungkin dia yang sudah susah payah mendapatkan anak, lalu kemudian Allah ingin mengambilnya kembali, ingin dipersembahkannya kepada Allah. Ini sesuatu hal yang sulit buat kehidupan seorang Abraham. Tetapi Abraham, dia mengikuti apa yang menjadi
perintah Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, Abraham mengikutinya. Di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dalam Ibrani dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah yang dilakukan oleh seorang Abraham pada waktu diminta untuk dipersembahkan anaknya yang tunggal. Dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang diminta oleh Allah kepada Abraham, dia lakukan saja. Karena dia percaya bahwa sekalipun seorang meninggal, dia akan mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Inilah keyakinan seorang Abraham, inilah kepercayaan seorang Abraham, inilah iman yang dimiliki oleh seorang Abraham pada waktu dia diuji untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, Abraham merindukan tanah air sorgawi. Abraham tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ini penting untuk kita dapat perhatikan. Di hari-hari ini, ujian ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita sangat membutuhkan hal jasmani. Apa yang ada di dalam dunia ini, itu kita sangat membutuhkannya. Entahkah itu jabatan, entahkah itu makanan, dan lain sebagainya. Kita sangat membutuhkan akan hal-hal ini. Tetapi sekalipun sudah menjadi janji Allah bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik pusakanya, milik pusaka dari seorang Abraham. Tetapi dia tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kemudian kita sambung dengan ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini yang menjadi kerinduan dari seorang Abraham. Dia tidak terikat dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, tetapi justru hatinya terikat dengan perkara sorgawi. Dia hanya mengarahkan kehidupannya, percayanya, pengharapannya kepada perkara yang di atas, yaitu sorga. Dan perkara-perkara jasmani tidak membuat dia terpesona, tidak membuat dia terpengaruh, terikat dengan perkara-perkara duniawi ini. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kita mau meneladani iman dari seorang Abraham. Kita mau mencontohi iman dari seorang Abraham. Dan mari kita juga berusaha
supaya kita mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran firman Allah. Sebab sebagai manusia biasa tentu kita tidak mampu, tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk kita bisa menjalani hidup kita teristimewa di hari-hari ini. Kita sudah berada di penghujung daripada akhir zaman. Peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, entahkah itu gempa bumi, peperangan, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari tanda-tanda di mana kita sudah berada di akhir zaman. Orang jahat semakin jahat. Hal-hal yang dulu kita tidak pernah melihatnya sekarang muncul. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengambil langkah yang diambil oleh seorang Abraham. Kalau Abraham mampu melakukannya, kita dikatakan bahwa dia adalah bapa orang yang percaya. Abraham adalah bapa orang-orang yang beriman. Maka kita juga pasti akan mempunyai kemampuan, karena dia adalah bapa kita. Dan teristimewa lagi, kita punya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, yang mengirimkan kuasa Roh Kudusnya untuk memberikan kemampuan, memberikan pengajaran, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan hikmat, jalan keluar kepada kita, supaya kita boleh menjalani hidup ini bukan berdasarkan apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab di dalam dunia ini adalah sementara adanya, tetapi kalau kita memiliki hati sama seperti Abraham, dia merindukan tanah air sorgawi. Kita pun memiliki hati itu, dan kita pun mau menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga, sebelum kita berdoa, saya mengajak kepada setiap jemaat yang menghadapi masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, dalam usaha, ataupun mungkin ada yang dalam keadaan sakit, mari datang kepada Tuhan. Saya mengajak supaya saudara-saudara beriman, percaya kepada Tuhan. Kalau Abraham, dia mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anaknya. Orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, kita pun pasti akan mendapatkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi pengharapan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Sebagaimana apa yang ditinggalkan oleh Abraham, Tuhan tolong supaya kami juga mampu untuk menjalankannya. Ada begitu banyak perintah-perintah-Mu untuk dapat kami lakukan. Tuhan jamah kami, kuatkan kami, supaya benar-benar kami mampu untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Jamahlah kami semua pada saat ini. Teristimewa buat jemaat Tuhan yang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka, dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa.
Jamalah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan iman kepada mereka untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka dijamah Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kalau pada saat ini pun mereka ada jemaat yang dalam keadaan sakit, kami juga datang kepada Engkau yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau juga jamah mereka yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kuatkan iman, percaya, keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Agar supaya kami mampu menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Kami pasti menghadapi tantangan. Kami pasti menghadapi masalah dalam hidup ini. Tetapi kami percaya kepada Allah yang ajaib. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan akan selalu melindungi kami, membentengi kami dengan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Sehingga kami mampu menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya juga berkemurahan untuk menjamah bangsa kami ini. Untuk melawat bangsa kami ini. Untuk memberkati bangsa kami ini. Untuk memulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Agar kembali bangsa kami ini mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Dan pemerintah yang ada diberikan kekuatan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalani tugas mereka sebagai pemerintah yang memperhatikan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Berikan persatuan dan kesatuan kepada pemerintah dan juga semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami pada saat ini. Engkau sudah melawat kami pada saat ini. Dan kami percaya, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih buat ibadah yang sudah disertai oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.